Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia. Bahkan seluruh jiwa kita memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya, mari datang ke hadirat Tuhan. Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the
the dawn till I sleep. Let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise you. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my King. Better one day in your house than 1,000 elsewhere. Come away, oh my soul, I will praise you. For whatever I gain, count it all lost. For the love of my Christ above all. Let my Jesus, my Savior, be my joy. Come away, oh my soul, I will praise you. Come away, oh my soul, I will praise Him. From the light of the dawn till I sleep. Let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. Come awake, oh my soul, I will praise Him. Come awake, oh my soul, I will praise Him. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita memuji memuliakan Tuhan, kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku,
Haleluya, kita masih tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita angkat pujian bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya, tiba saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk masuk ke hadiratnya Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengikuti jejak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari dengan iman kita angkat pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu
percaya jejaknya Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Puji Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita semua sama-sama mau berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami, khususnya dalam kami mendengar firman Tuhan. Dalam kami dikawal dengan setia oleh firman Tuhan yang adalah pribadi-Mu sendiri, supaya kami berhasil pada akhirnya masuk Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat nafas hidup yang masih Engkau berikan buat kami. Kami boleh beribadah saat hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan, cinta kasih yang Engkau nyatakan buat kami. Oleh sebab itu, hati kami sudah kami bawa ke tempat ini. Bukan tubuh kami saja, tetapi hati kami bawa, sehingga kami bisa menjadi Kristen praktek, mempraktekkan firman Tuhan, yang menjadi Kristen layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah seluas-luasnya Tuhan Yesus, sebebas-bebasnya, sedalam-dalamnya. Apapun rasa yang kami dengar, yang kami terima, pedas, manis, semuanya firman Tuhan. Mengoreksi, menghibur, menegur, memperingatkan keras, menyatakan kesalahan. Itu adalah hak prerogatif-Mu, ya Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Itu adalah berkat, bentuk cinta kasih-Mu yang dalam buat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat Gereja Gerakan Pantekosta Elohim yang saya kasih, tentunya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali ya. Setelah sekian lama, mungkin 2 tahun kita tidak bertemu karena dihalangi oleh pandemi, tetapi rencana Tuhan tak pernah gagal. Firman Tuhan harus tetap disampaikan. Kita masih tetap harus bertatap muka. Ya, sekalipun sebatas online. Tuhan masih mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Kesempatan ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya kan? Hidup ini adalah
kesempatan. Ya, itu sangat benar sekali. Karena memang Tuhan katakan melalui pengkhotbah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, coba kita baca dari pengkhotbah 11 ayat 9. Kita semua tentunya sudah siap dengan Alkitab kita ya. Itu senjata kita. Jangan pernah senjata kita itu ditinggalkan dalam peperangan kita. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, puji Tuhan. Perikopnya memang nasihat bagi pemuda-pemudi. Ayatnya juga dikatakan ditujukan kepada pemuda. Saudara jangan komplain dulu ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jangan marah dulu. Saya kan gak pemuda lagi. Di hadapan Tuhan kita semua pemuda dan pemudi. Apalagi nanti ketika kita masuk Yerusalem baru, kita semua menjadi gres lagi, menjadi fresh dan di-refresh lagi. Seperti layaknya pemuda dan pemudi. Ada itu tertulis dalam kitab Nabi Yeremia dan kitab Nabi Yehezkiel. Tertulis, segala sakit penyakit pun hilang. Tidak ada duka dan air mata di Yerusalem baru. Jadi kita semua nih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita adalah pemuda dan pemudi di hadapan Tuhan. Artinya apa? Seharusnya kita mengucap syukur karena di hadapan Tuhan kita awet muda. Amin. Amin. Dalam ayat 9 ini adalah ajakan untuk menabung kesetiaan dan kebaikan mumpung pintu itu masih terbuka atau mumpung pintu itu masih dibuka. Pengkhotbah Kohelet mengajak makhluk ciptaan Allah untuk hidup dan mengisi hidup dalam kebenaran Allah. Allah inginkan kita untuk hidup dan mengisi hidup dalam kebenaran Allah. Pengkhotbah Kohelet adalah pesan masa lalu untuk masa kini yang melihat menerobos jauh ke depan bahwa banyak manusia Kristen. Kita lihat sekarang pada akhir zaman, banyak manusia Kristen menerjemahkan keliru apa artinya kebebasan dan apa artinya hidup dan bagaimana harus mengisi hidup. Tetapi nats ini ingin memagari kita, ingin mengawal kita supaya kita tidak salah menerjemahkan apa artinya kebebasan hidup dan mengisi hidup ini. Ya, sebuah warning dari Tuhan yang mengasihi kita. Hati-hati dengan dunia kita. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan bahwa dunia ini sedang dikendalikan oleh si jahat. Memang kita hidup di dunia, tetapi kita harus peka, waspada, dan hati-hati dengan kehidupan kita di dunia yang sedang dikendalikan oleh si jahat ini. Jangan kita memacari atau dipacari oleh si jahat. Jangan kita berasik masuk dengan dunia ini, tetapi kita lupa dengan Allah dan aturan-aturannya. Ya. Keinginan hati dan pandangan mata yang menyesatkan, kita diingatkan oleh Tuhan. Ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hati. Dikasih kebebasan. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kohelet selalu berbicara bahwa kalau kita dikasih kebebasan, itu artinya kebebasan di dalam Tuhan.
bukan semaunya sendiri, semau kita sendiri, sebebas-bebasnya, sesuai keinginan daging kita. No, Kohelet memberikan kebebasan di sini dalam arti kebebasan mengisi hidup ini, tetapi sesuai aturannya Tuhan. Tapi diberikan warning, hati-hati dengan keinginan hati dan pandangan mata kita. Keinginan yang meninak bobokan, ya. Warning, sentilan, sindiran Allah. Supaya manusia jangan salah pilih. Supaya manusia jangan terhanyut dengan keinginan daging yang membuai. Bahwa masa muda ini adalah kesempatan justru untuk menabung kebenaran. Bukan menabung kejahatan, bukan menabung kesalahan demi kesalahan, tetapi menabung kebenaran. Ya, hati-hati dengan keinginan yang meninak bobokkan. Puji Tuhan. Keinginan yang menghanyutkan dan membinasakan bila rem rohani kita belong atau aus. Coba kita baca ayatnya. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan demikian. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ternyata keinginan daging itu menyeret. Wah, hati-hati loh, menyeret dengan sekuat tenaga, memikat genit menor, sehingga banyak manusia kesengsem, ambruk, jatuh karena kegenitan, kemenoran daripada keinginan daging itu, seolah-olah harus diikuti. Ya, merangsang. Oh, hati-hati saudara. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya nggak ketahan lagi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, oh hati-hati saudara, ia melahirkan maut. Banyak kekristenan terjebak di dalam hal yang sedemikian, menghanyutkan, membinasakan, karena rem rohani kita aus atau belong. Ya, puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita semua, ya, karena Tuhan mengasihi dan sangat mengasihi kita. Keinginan hati kita harus bisa mengendalikan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Keinginan hati saya memuliakan Tuhan atau menyakiti Tuhan. Saya punya keinginan hati, ingin A, ingin B, ingin ini, ingin itu. Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri. Beda tipis. Itu keinginan hati. Tuhan memperingatkan kita. Yang kedua, warning, hati-hati dengan dunia kita. Pandangan mata yang menipu. Ya, pandangan mata yang menipu. Kita mau belajar dari pengalaman Lut, ya, keponakannya Abraham. Pandangan mata dia tertipu oleh kegenitan dunia, oleh kemenoran dunia. Kita baca Kejadian 13 ayat yang ke-10. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Abraham satu saat bertengkar dengan Lot. Maksudnya gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham bertengkar, memperebutkan tanah yang hijau untuk ternak-ternaknya. Ya, daripada bertengkar terus, ya Abraham manggil Lot, udah deh kita pisah aja. Engkau dulu Lot, engkau pilih tempat dulu deh. Harusnya kan yang muda kasih kesempatan yang tua dulu ya untuk memilih. Tapi Abraham legowo. Ini anak Tuhan ya, untuk memberikan kesempatan yang muda dulu untuk yang memilih. Ya, ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Pandangan matanya melihat. Dunia ini
banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Taman Tuhan. Tapi cuma seperti. Hati-hati. Dunia yang dikendalikan iblis mudah menyembunyikan diri, mudah berdandan seperti taman Allah, seperti. Hati-hati. Itu yang disebut menor, genit, berdandan. Lot terpikat. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Pandangan mata yang menipu. Belajar dari Lot ya, supaya kita hati-hati. Sekali lagi saya nggak bosan-bosannya mengingatkan termasuk karena buat saya sendiri, buat kita semua yang Tuhan sangat kasihi. Jangan pandangan mata kita tertipu oleh genitnya dunia. Fasilitas kemegahan dunia yang iblis bersembunyi di belakangnya. Matius 4 ayat 8, saudara kan ingat? Yesus, si iblis ya, sangat gak ada etika ya. Sekali Yesus yang Allah, yang Tuhan, dia goda dengan genit. Yesus, dunia ini dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Seolah-olah pemiliknya si iblis. Wow, jungkir balik. Asal sus engkau sembah aku, itu kan jungkir balik. Harusnya Yesus yang disembah sebagai Allah, iblis jungkir balikan. Dunia ini dengan segala kemegahannya. Iblis bersembunyi di balik dunia dengan segala kemegahannya. Itu siasat iblis untuk menyulap, memoles dunia ini menjadi indah di hadapan orang-orang fasik. Dan bila kekristenan tidak ada firman Tuhan, bila kekristenan susah untuk ibadah, kekristenan sulit untuk membaca firman Tuhan, kekristenan sulit untuk mendengar dan menerima dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kekristenan kita terlalu pandai berteori, maka sangat sulit untuk melihat dandanan-dandanan si jahat. Pandangannya mudah tertipu dan terhipnotis. Ya, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita semua. Lebih baik dengan satu mata masuk kerajaan sorga daripada mata lengkap tetapi masuk neraka. Ya bukan berarti kita harus menyongkel mata kita, enggak juga saudara-saudara. Itu artinya apa? Allah menginginkan kita benar-benar menjaga pandangan mata hati dan mata jasmani kita. Jaga dengan super ketat, ya. Itu warningnya Allah buat kita. Tapi hati-hati juga dengan Pengkhotbah 2 ayat 10 nih. Tertulis apa di Pengkhotbah 2 ayat 10? Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi mata juga punya kehendak, Bapak, Ibu, dan saudara. Kita kalah gak nih dengan keinginan mata kita? Dalam ayat 10 kalah. Aku tidak merintangi mataku dari apa yang dikehendakinya, dan aku tidak menawan hatiku, tidak menahan hatiku. Hati juga punya keinginan dari sukacita apapun, sukacita dunia. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Selalu memegahkan, mengagungkan jeripayah. Dari pagi sampai pagi aku bekerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dari gelap sampai gelap aku bekerja, aku mencari uang, aku mencari nafkah. Itulah buah segala jeripayahku. Ini pembelaan diri yang tidak pada tempatnya. Bebas sebebas-bebasnya. Tuhan memperingatkan kita hati-hati dengan dunia ini.
Ini loh akibat kalau kita kesengsem, sudah jatuh cinta dengan dunia. Seperti Demas. Karena Demas mencintai dunia ini, maka dia meninggalkan Paulus dan pelayanan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 ya. Puji Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, warning yang kedua, Allah mengingatkan kita dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 tadi. Tentang pengadilan Allah. Silahkan engkau bebas, tapi ingat ada pengadilan Allah. Menilai efek perilaku, keinginan hati, dan pandangan mata. Ada pilihan bebas, oke. Tetapi ada juga resiko dari pilihan yang kita ambil. Ya, ada resikonya. Tuhan memberikan pilihan bebas kepada Adam. Semua buah dari pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali itu loh, buah yang satu itu dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Pilihan bebas, boleh, tapi ada risiko. Kalau engkau memakannya, engkau pasti mati. Ada pilihan bebas, ada risiko. Tuhan mengingatkan kita, hati-hati dengan pilihan bebas yang sekarang kita sedang nikmati, yang sedang kita hadapi. Tuhan gak jahat-jahat banget, memenjarakan, mengikat manusia dan lain sebagainya, enggak. Tuhan sangat cinta, bahkan cinta mati dengan manusia. Dia kasih pilihan bebas. Cuman tetap hati-hati. Bijak-bijaklah hidup. Karena pilihan bebas yang diberikan oleh Allah kepada Adam, sekarang kepada kita semua adalah untuk bebas mengikuti aturannya Allah. Bukan bebas untuk melampiaskan, mengumbar hawa nafsu. Tapi bebas untuk mengikuti aturannya Allah. Please. Ya. Kita diingatkan tentang pengadilan Allah. Pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah atau bebas. Bersalah kalau kita salah menggunakan kebebasan Allah. Tetapi kita akan dibenarkan kalau kita bebas mengikuti aturannya Allah. Puji Tuhan. Hati-hati dengan pilihan kita. Mana yang kita pilih? Ikut dunia atau ikut aturannya Allah? Pengadilan nanti akan menentukan. Pengadilan itu sekarang belum kelihatan. Sehingga banyak yang kesengsem dengan dunia. Belum kelihatan. Banyak yang mengabaikan, banyak yang meringankan. Enggak ada. Aku bebas dengan hidup saya. Aku bebas dengan diri saya. Aku bebas dengan kekayaan saya. Dengan keluarga saya. Dengan apa yang saya mau. Belum kelihatan. Itu juga mungkin fiksi, mungkin benar, nggak tahu deh. Ada, Tuhan katakan. Pengadilan Allah itu ada, bukannya tidak ada. Jangan menyesal kemudian hari. Terlambat. Seperti orang kaya yang berjubah ungu setelah di Hades, mereka minta kepada Abraham, Opa Abraham, kasih ingat kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia. Opa Abraham katakan apa? Udah banyak nabi berfirman, enggak laris, enggak laku, mereka semua cuek bebek. Ya, sekarang hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan digencarkan melalui apapun. Dengar itu, jangan abaikan. Menyesal nanti gak berguna. Setetes air aja gak diberi orang kaya ini. Ya, itu menyesal yang tidak ada artinya. Mendingan menyesal atau menangis sekarang. Oleh karena ditegur firman Tuhan, memang sakit. Tinggalkan pandangan mata, tinggalkan keinginan hati yang duniawi, itu sakit. Tetapi itu menyelamatkan. Puji Tuhan. Pengadilan Allah adalah pengadilan penghakiman yang adil. Salah dinyatakan salah, benar dinyatakan benar. Tuhan tidak bisa disuap, Tuhan tidak bisa disogok dengan jas sekalipun, dengan kurban-kurban yang banyak.
No. Yang Tuhan inginkan adalah pengkhotbah katakan ketaatan, kedengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak harus berkorban. Oke, yes, harus. Tetapi utamanya adalah ketaatan. Bila kita diselimuti oleh ketaatan, pengorbanan kita akan benar 100%. Bukan tipu-tipu, bukan rekayasa, bukan formalitas. Pengadilan dan penghakiman Allah yang adil. Coba kita baca ayatnya dari Roma 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Ya, kita simak baik-baik. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Hati-hati ketika kita keras kepala, tidak mau bertobat sekarang, selalu menentang firman Tuhan, kita sedang menimbun murka, menabung murka yang akan datang atas dirimu sendiri pada waktu hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Adil, salah disalahkan, benar dibenarkan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka, kita semua yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, kalau mau taat kepada firman Tuhan, bukan taat kepada kejahatan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ini yang penting, yang ayat terakhir. Sebab Allah tidak memandang bulu. Akan dia kaya? No. Salah ya salah. Akan dia korbannya besar? No. Salah dan salah. Akan dia udah berkhotbah ke sana ke sini? No. Allah tidak bisa ditipu. Amin. Kebinasaan yang ditentukan oleh pengadilan dan penghakiman yang adil dibeberkan seluas-luasnya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Judul firman Tuhan ini adalah sapaan dan sentuhan kasih Allah. Kesempatan untuk menabung kesetiaan kepada Allah, Sang Pencipta. Kita menabung sekarang, ya. Menabungnya gimana caranya? Gampang. Pengkhotbah 12 ayat 1 kasih clue buat kita. Ingatlah akan Penciptamu. Ingat, jangan lupakan. Jangan tendang jauh-jauh. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Waktu-waktu sekarang ini adalah kesempatan untuk ingat dan kembali kepada Tuhan. Mumpung nafas ini masih melekat, hargai itu. Mumpung tangan ini masih bisa bergerak bebas. Mumpung kaki ini masih bisa dipergunakan untuk melayani Tuhan. Mulut, mata, seluruh panca indera kita. Kembali kepada Tuhan. Dia berkuasa untuk mengangkat dan menenggelamkan kita bila kita tidak setia ataupun bila kita tidak setia. Ya, ingat Pencipta kita. Puji Tuhan, waktu-waktu sekarang adalah kesempatan untuk tekun mencari Tuhan. Kesempatan untuk tekun mencari Tuhan. Banyak di rumah, kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. WFH, kesempatan untuk membuat family altar, mesbah keluarga. Banyak kita di rumah
Banyak kesempatan kita untuk membina rumah tangga. Mungkin yang selama ini quality time dengan keluarga juga merasa terabaikan. Kesempatan untuk membenahi diri. Banyak-banyak berhubungan intim dengan Allah di dalam doa. Puji Tuhan. Waktu-waktu sekarang adalah kesempatan untuk mencari Dia. Dia ada dekat kita. Di mana? Di Alkitab ini. Amsal 8 ayat 17 katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Puji Tuhan, Allah sangat mengasihi orang yang mencari Allah. Jangan terus kita mencari dunia. Ada waktunya Allah akan membalas di pengadilan itu. Allah sangat suka dengan orang yang tekun mencari Tuhan. Tekun. Apa sih artinya tekun? Militan, Spartan, tahan banting, itu tekun. Ada pencobaan, tetap tekun. Ada di bawah, tetap tekun. Susah, tetap tekun. Karena Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, lautan tanpa gelombang, tapi Dia menjanjikan kekuatan bagi siapa yang mencari Dia. Allah suka dengan orang yang militan, Spartan, tahan banting dalam pengikutannya akan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ini ayat yang terakhir buat kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat hati kita aminkan. Hidup ini adalah kesempatan sesuai firman Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Pakai dengan baik. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Minta kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi apa? Selagi aku masih kuat. Sekarang waktunya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita masih bernafas. Gunakan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Ya, pergunakan dengan baik. Tuhan senang supaya kita jadi berkat. Amin. Sama-sama kita katakan dengan iman.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ada waktunya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, tapi yes, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, kasih kami kekuatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan kami menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman, menggunakan kebebasan itu untuk menuruti kehendak Tuhan. Roh Kudus, mampukan sidang jemaat untuk berjalan sesuai maumu. Berkat-Mu atas seluruh jemaat GGP Elohim di dalam penggembalaan gembala sidang di tempat ini, Pendeta Fafi Vanli dan istri. Engkau pakai dengan lebih dahsyat dalam pelayanannya, dalam penggembalaan, jemaat diberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkat-Mu yang sungguh agung, yang sungguh mulia, yang sungguh limpah, kami terima dengan ucapan syukur. Amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube. Saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita
dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini